Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum berdoa, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan pimpin doa. Berharap. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu presensi terlebih dahulu ya. Ainaya, Hadir. Anindita, hadir. Rismaya, hadir Bu. Rizky Fadila, Hadir, Bu. Rahma Miftahul, hadir Bu. Gulfara Rangga, Hadir, Bu. Oktaviani, hadir Bu. Rizka Lorida, hadir Bu. Ana dan Ken, hadir Bu. Baik, hadir semua ya hari ini. Iya Bu. Ya. Sebelum kita mulai materi pertemuan sebelumnya terlebih dahulu ya. Apa yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar pasar? Pasar. Di pasar itu ada apa? Barang, konsumen, produsen. Iya. Nah, di pasar itu ada penjual, pembeli, ada barang yang dijual, ada transaksi jual beli. Nah, di dalam jual beli itu ada yang namanya penawaran dan permintaan. Sekarang kita sudah belajar mengenai apa itu permintaan dan apa itu penawaran di minggu sebelumnya. Ada yang masih ingat terkait permintaan dan juga penawaran? Ya, silakan Gulfara. Iya. Ini permintaan itu adalah sejumlah barang yang diminta oleh konsumen kepada produsen. Ya, tepuk tangan buat Gulfara. Ya, betul ya apa yang dikatakan oleh Gulfara. Permintaan itu sejumlah barang yang diminta oleh konsumen kepada produsen dalam jumlah dan waktu tertentu. Selanjutnya, ada yang masih ingat apa itu penawaran? Ya, Anindita. Penawaran itu sejumlah barang yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Ya, betul. Bukan. Ya, jadi tadi kita bahas permintaan itu dari segi konsumen, sedangkan penawaran itu dari segi produsen, jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Untuk menghitung penawaran ada rumusnya QS sama dengan A. Sedangkan untuk menghitung permintaan rumusnya adalah A plus. Ini kan kemarin udah dipelajari ya, masih ingat gak? Nah, hari ini kita akan membahas mengenai apa itu keseimbangan pasar. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu mengetahui apa itu keseimbangan pasar. Kemudian peserta didik mampu mengetahui proses terjadinya keseimbangan harga pasar, dan yang terakhir peserta didik mampu mengetahui dan mampu menghitung jumlah keseimbangan harga pasar. Untuk mengetahui keseimbangan harga pasar, pertama kita ketahui dulu nih apa itu keseimbangan harga pasar. Keseimbangan pasar itu terjadi ketika jumlah permintaan dan jumlah penawaran itu seimbang. Jadi ini ya, dengan US. Nah, jumlah permintaannya berapa sama dengan jumlah yang ditawarkannya berapa. Contoh,
Nah, di sini ada contoh. Diketahui QD sama dengan berapa itu? 44P. QS-nya berapa? Min 20 ditambah 8P. 8P ya? Ya. Tadi rumusnya apa? QD-nya 40 sama dengan min 20 tambah 8P. Nah, cara menghitungnya gini teman-teman ya. 40 dan 20 itu kita disatukan di sebelah kiri atau sebelah kanan bebas. Misal 40 min 20. Ini 4P ya. 8P pindah jadi 8P dengan ini pindah jadi min 40. Min 4P dikurangi 8P jadi min 12. Min 12 apa? Min 20 min 40 jadi berapa? Min 20. Nah, P sama dengan min 60. Min 60 dibagi min 12 jadi berapa? Coba dihitung. 60 dibagi 12. Ya, betul, Gue Farah. Tepuk tangan buat Gue Farah. Bisa dimengerti? Boleh dicatat dulu ya? Udah selesai belum? Baik, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok besar. Ini kelompok satu, ini kelompok kedua. Sekarang silakan berkumpul dengan teman-teman sekelompoknya terlebih dahulu. Sudah berkumpul dengan teman kelompoknya. Nah, di sini ada pertanyaan sekaligus jawaban. Silakan kalian tentukan mana pertanyaan dan mana jawabannya
ditempelkan di sana. Ya. Kelompok 1 mana tadi? Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Silahkan didiskusikan. Nanti 2 orang perwakilan maju ke depan ya buat nempel-nempelnya. Sekarang masing-masing dari kelompok kalian maju ke depan untuk menempelkan ini ya. Harus sesuai ya, nanti kita koreksi bareng-bareng. Udah selesai belum? Sudah kelompok 1 udah selesai? Kelompok 2? Kelompok 2 belum? Belum Bu, belum siap Bu. Mau kelompok 1 dulu atau kelompok 2 dulu? Gini aja ya. Enggak, gini aja. Kelompok 1 nanti misal Risma maju pertama, kemudian disusul kelompok 2 Rizka. Lanjut dari kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa gitu ya. Oke. Udah selesai belum? Ya sampahnya jangan lupa ya dimasukin aja situ nanti dibuang. Ayo silakan kelompok 1 siapa? Isma Bu. Isma, silakan Isma maju. Lanjut kelompok 2. Siapa dulu kelompok 2?
kelompok 1, kelompok 2. Iya boleh. Yuk selanjutnya. Oh iya. Ayo selanjutnya. Pertanyaan terakhir ya, satu lagi. Jawabannya lebih banyak dibandingkan pertanyaan. Jadi susah itu. Udah ya, udah semua ya. Sekarang kita koreksi bareng-bareng. Kelompok 1 dulu apa kelompok 2 dulu? 1. Bagaimana bunyi hukum penawaran? Di sini tadi Rismaya ya yang menjawab ya. Iya, Bu. Rismaya yang menjawab jika harga turun maka penawaran akan turun, jika harga naik maka penawaran juga akan naik. Betul, betul. Betul. Betul ya. Terus yang kedua, fungsi permintaan. Ada jika harga naik permintaan akan turun dan sebaliknya jika harga turun permintaan akan naik. Ya, benar. Ya, benar. Oh, benar gak nih? Benar. Ini tadi siapa yang jawab? Rizky tadi. Jawabannya paling tepat ya. Ini fungsi permintaan itu A QS itu sama dengan A plus BP. Gimana? Selanjutnya fungsi penawaran. Fungsi penawaran ada yang ingat tadi apa? QS sama dengan A min BP. Di sini jawabannya QS sama dengan A plus BP. Jadi kalau yang tepat 3 ya. Ketuanya yang ngasih. Rumus keseimbangan harga pasar. Keseimbangan pasar itu tadi terjadi ketika jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Jadi QS sama dengan QD. Betul. Apa itu permintaan? Di sini jawabannya kenapa rumus? Yang ditanya bukan rumusnya tapi apa itu permintaannya. Jadi kalau tepat ya. Kembali Bu. Diulang. Ini juga bagaimana bunyi hukum permintaan? Tadi jawabannya yang kedua ya. Ini kelompok 1 plus 3. Sekarang kita koreksi kelompok 2.
pertanyaan pertama, jelaskan pengertian keseimbangan pasar. Kondisi di mana betul ya? Keseimbangan pasar itu kondisi di mana jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Terus nomor 2, rumus keseimbangan pasar. QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Terus bagaimana bunyi hukum permintaan? Ketika harga naik, permintaan akan turun, dan ketika harga turun, maka permintaan akan naik. Naik apa turun? Turun. Naik. Ya, selanjutnya pertanyaan berikutnya, apa itu permintaan? Di sini jawabannya sejumlah barang yang diminta oleh konsumen kepada produsen dalam harga dan waktu tertentu. Betul. Fungsi penawaran. Tadi kelompok ini menjawab Pak. Fungsi penawaran. A sama dengan QS sama dengan A plus penawaran. PP. Ya betul. Betul ya. Bagaimana bunyi hukum penawaran? Jika harga naik maka jumlah penawaran akan naik, dan jika harga turun maka jumlah penawaran akan turun. Ini betul semua kayaknya kelompok ini. Kita juga tidak sadar ya. Pertanyaan terakhir, fungsi permintaan. Coba sekarang karena ini tadi yang menjawab dari kelompok 2, sekarang ibu tanya dari kelompok 1. Fungsi apa ini? Fungsi permintaan. Ayo. QS sama dengan permintaan. Oh ya, QD sama dengan Amin BP. A plus BP. Ya, betul. Pertanyaan ini kelompok 2 berarti benar semua ya. 10 poin. Kalau di kelompok 2 dan juga kelompok 1. Sekarang kalian boleh kembali ke tempatnya masing-masing, dirapikan lagi, sampahnya dibuang ya, jangan buang. Baik, sebelum Ibu tutup pada pertemuan kali ini, silakan dari kalian adakah yang mau menyimpulkan pada pertemuan kali ini? Pak Gerhara, silakan. Baik, jadi kesimpulannya harga keseimbangan pasar itu adalah ketika jumlah permintaan itu sama dengan jumlah penawaran. Sedangkan permintaan sendiri itu adalah sejumlah barang yang diminta oleh konsumen kepada produsen, sedangkan penawaran itu sejumlah barang yang ditawarkan dari produsen kepada konsumen. Terima kasih Gerhara. Tepuk tangan buat Jadi kesimpulannya pada materi pertemuan kali ini adalah permintaan itu adalah sejumlah barang yang diminta oleh konsumen kepada produsen dalam jumlah dan waktu, dalam harga dan waktu tertentu. Kemudian penawaran itu dari sisi produsen menawarkan kepada konsumen. Nah, untuk keseimbangan harga pasar itu terjadi ketika jumlah penawaran sama dengan jumlah permintaan. Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, silakan ketua kelas pimpin doa. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gerhara dan juga rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Semoga tetap semangat ya belajarnya, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.